Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai akhlak tercela. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran akhlak tercela ini. Yang pertama, setelah mempelajarinya nanti, siswa mampu meyakini hubud dunya, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya adalah larangan agama Islam. Kemudian siswa mampu menghindarkan diri dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat-sifat turunannya. Kemudian siswa mampu menjelaskan makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Terakhir, siswa mampu menunjukkan hasil analisis, makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, ria, dan sifat turunannya. Baiklah, kita masuk ke pengertian akhlak sebelum kita masuk ke sifat tercela hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan ria. Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluqun, berarti kejadian. Terkait juga dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil pengertian bahwa istilah akhlak itu bersifat netral, belum menunjukkan kepada baik dan buruk. Dalam bahasa Yunani, akhlak diartikan sebagai etika. Kemudian marilah kita lihat pengertian akhlak secara istilah. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut sesuatu golongan atau masyarakat. Sedangkan menurut Ahmad Amin, etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada yang lainnya, dan menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela disebut akhlak mazmumah, yang berarti suatu perbuatan yang dilarang agama karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekarang marilah kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu hubud dunia.
Hubbun artinya cinta. Dunia artinya dunia. Jadi hubbud dunia adalah mencintai dunia sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunia merupakan penyakit hati yang bisa menghinggapi siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin. Adapun dalil tentang larangan hubbud dunia ini terdapat di Quran surat Al-Hadid atau surat ke-57 ayat 20, yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Dampak negatif hubbud dunia, kita lihat yang pertama, cinta dunia akan membuat mereka lalai kepada Allah. Mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Yang ketiga, sebagai sumber penyakit, cinta dunia sering mengakibatkan seseorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Terakhir, membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Bagaimana cara menghindari hubbud dunia ini? Yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Yang ketiga, qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Yang terakhir, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban akhirat. Sekarang masuk ke materi yang kedua, hasad. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Dalil mengenai hasad ini yaitunya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran atau surat 3 ayat 120. Apakah dampak negatif dari sifat ini? Yang pertama, menghanguskan amal kebaikan, merasa senang jika orang lain tertimpa musibah, memutuskan tali silaturahmi,
hilangnya ketenangan dan kebahagiaan tidak dapat. Cara menghindari sifat hasad ini yaitunya memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seseorang menderita batin. Yang ketiga, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka. Seterusnya, memelihara sikap rendah hati, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Akhlak tercela yang ketiga yang harus kita hindari adalah ujub. Ujub berasal dari kata ajaba yang artinya kagum, terheran-heran, takjub. Al-ijabu bil fi'al naf berarti kagum pada diri sendiri, yaitu ketika kita merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalil dari ujub ini yaitu 3 perkara yang membawa kepada kehancuran: pelit mengikuti hawa nafsu dan suka membanggakan diri. Hadis riwayat At-Tabari, hadis hasan. Adapun dampak negatif dari sifat ujub yaitunya yang pertama, ujub akan membawa ke arah kesombongan, karena ujub merupakan salah satu sebab timbulnya kesombongan, dan hal itu memberikan pengaruh negatif yang sangat banyak. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah karena merasa ibadahnya sudah sempurna. Yang ketiga, melupakan nikmat itu pemberian dari Allah karena merasa bahwa keberhasilannya itu merupakan hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah. Yang keempat, tidak takut azab dan kemurkaan Allah karena ia meyakini bahwa ia telah mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Cara menghindari sifat ini, yang pertama, selalu mengingat akan hakikat diri. Nyawa yang ada dalam tubuhnya semata-mata anugerah dari Allah. Andai kata Allah tiba-tiba mengambilnya, maka badannya tidak ada harganya sama sekali. Kemudian yang kedua, sadar akan hakikat dunia dan akhirat. Dunia adalah tempat menanam amal soleh untuk kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga, menyadari bahwa sesungguhnya nikmat itu pemberian dari Allah, bukan semata-mata hasil usahanya. Ilmu, harta, kesehatan, semua itu hanyalah titipan dari Allah.
Selanjutnya, selalu ingat akan kematian dan kehidupan setelah mati. Kemudian berdoa kepada Allah agar jauhkan dari sifat ujub. Sifat tercela yang selanjutnya adalah mengenai sifat sombong. Sombong atau takabur artinya adalah membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Orang sombong itu umpama orang yang berdiri di atas gunung, lalu dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar yang orang juga melihat dia kecil. Dalil tentang sombong yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-A'raf atau surat 7 ayat 146 yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zahra. Hadis riwayat Bukhari. Dampak negatif dari sombong ini antara lain, yang pertama menjadi penghalang masuk surga karena tidak memiliki akhlak seorang mukmin. Yang kedua, akhlak mukmin adalah pintu surga dan kesombongan menutup pintu surga. Yang ketiga, mendapatkan hukuman di dunia karena kesombongannya. Selanjutnya, membuat orang lain membenci perilakunya. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, menyadari dosa yang akan menimpa pada orang sombong. Yang keempat, mengganti dengan berperilaku tawadu. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan perbuatan. Yang keenam, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Berikutnya, menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Akhlak tercela berikutnya atau materi terakhir yaitu mengenai riya. Menurut bahasa berasal dari kata al-riya, artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Setelah istilah riya adalah melakukan. Secara istilah, riya ini adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena Allah semata. Dalil mengenai riya ini yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 264 yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Dampak negatif dari sifat ria antara lain, ria lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Nilai amal soleh hilang. Ria adalah syirik khafi atau tersembunyi. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Mengingat bahaya perilaku ria. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ria. Dan hidup sederhana. Inilah materi-materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.